Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tablik TV bersama Satriwan Tanjung dan Buya Risman Mukhtar. Buya, ada pertanyaan nih sekarang begini Buya. Orang sekarang sedang dalam keadaan ketakutan. Kemana saja takut terkena virus COVID-19. Bahkan ada yang nerima tamu aja takut ya. Iya. Wah, ini sekarang kayaknya ketakutannya sudah demikian besar nih. Bagaimana dengan ketakutan ini sebetulnya Buya? Iya. Terima kasih Pak Satriwan, ini pertanyaan penting, ini menyangkut masalah akidah ya. Tidak. Masalah yang menyangkut dengan prinsip-prinsip iman dalam kehidupan kita sebagai muslim. Jadi sebetulnya takut itu boleh saja, takut yang wajar, ya. Takut dimakan harimau misalnya, takut dikit ular, itu biasa saja. Tapi kalau ketakutan itu sudah melebihi ketakutan kita kepada Allah Ta'ala, ini sesuatu yang sebetulnya dicela oleh Allah SWT, karena seorang muslim itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Karena la ilaha illallah itu juga dengan arti la makhafillallah. Tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau itu menjadi malah ketakutan yang berlebihan, itu namanya paranoid. Paranoid. Paranoid itu sebuah penyakit yang membuat diri kita ini juga menjadi lemah. Jadi malah ada yang mengatakan ya imunitas kita menjadi berkurang. Turun. Karena kita selalu ketakutan dengan apa? Sementara Kalau ketakutan keringat ya? Keringat. Dan kemudian juga malah ada ahli kesehatan mengatakan bahwa 80% katanya lebih itu penyakit itu malah bersumber dari penyakit apa? Dari rohani kita, dari jiwa kita. Jadi ya sumber perasaan takut yang berlebihan itu juga merupakan sebuah penyakit. Jadi oleh karena itu memang sebetulnya sebagai muslim kita ini sebetulnya tidak perlu takut berlebihan. Ketakutan itu hanya kepada Allah Taala saja. Apalagi kalau misalnya kita mengamalkan syariat Islam dengan benar. Karena Allah Taala ketika memerintahkan Adam dan Hawa itu dan semua itu turun ke bumi, Allah sudah memberikan peringatan ini, wanti-wanti. Apa kata Allah Ta'ala? A'udzu billahi rajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyakum min huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Turunlah kalian semua ke bumi itu dari surga. Nah, kalau misalnya nanti datang sekiranya datang dari petunjuk, ya petunjuk itu ya semacam way of life, semacam direction we use, petunjuk pakai guidance ya, bimbingan dan bagaimana cara kita hidup, punya hidup itu. Maka Allah SWT mengatakan faman tabi'a hudaya. Barang siapa yang mau ngikutin syariat Allah SWT, petunjuk Allah SWT, cara hidup yang telah disyaratkan Allah SWT, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak perlu merasa takut dan tidak perlu merasa bersedih hati. Artinya apa? Artinya kita ini Allah SWT itu kita yakin Allah yang menciptakan semua alam raya ini, menciptakan kita semua ini. Allah yang lebih tahu tentang bagaimana alam raya ini kita semua ini dipelihara. Dan Allah itu Rabbul Alamin, itu pemelihara alam semesta. Nah, untuk pelihara itu bagaimana? Allah turunkan syariat. Nah, oleh karena itu misalnya sekarang ini ketakutan yang berlebihan itu, sebetulnya Allah sudah syariatkan misalnya tentang bagaimana kita beribadah, bagaimana berwudu yang benar. Ya, kita tidak hanya sekedar cuci tangan, kita cuci tangan, cuci muka, kita cuci sapu kepala, kaki kita semua. Itu malah kita berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke lubang hidung. Itu semua kan cara-cara bersih yang diajarkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Ini artinya adalah upaya-upaya kita laksanakan itu dengan baik. Allah akan jamin, Allah akan garansi keselamatan kita. Wah, kemudian ternyata ada orang sholat kemudian tetap corona juga, itu namanya qadar Allah Ta'ala. Nah, Allah SWT telah menentukan ajal itu siapa dan bagaimana, kapan dan kenapa, itu Allah menentukan. Sudah ada di mahfuz itu. Jadi oleh karena itu Pak Satriwan dan teman-teman semua, saya nyatakan mari kita laksanakan Islam dengan benar, dengan baik, beribadah dengan benar, makan makanan yang halal, minum makanan yang halal lagi bergizi, hindari makanan-makanan yang haram, kemudian laksanakan perintah Allah SWT yang kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah lain. Kemudian juga jauhi perbuatan-perbuatan seperti berzina, pergi ke tempat maksiat, karena semua itu adalah merupakan ya tempat-tempat yang bisa menularkan penyakit. Tidak saja itu berbahaya di akhirat nanti, tapi juga nanti akan berbahaya di dunia. Itu Pak Satriwan. Jadi kita sebetulnya orang Islam ini nggak perlulah
Tidak perlulah kita takut. Apakah memang kita ini dengan kita begini kita akan bisa menghindari kematian? Nggak bisa. Nggak bisa, Pak Satriwan. Jadi artinya kita laksanakan kehidupan yang baik sudah yang Allah SWT, maka Allah akan memberikan garansi keselamatan. Andai kata misalnya kita sudah berwudu, kita sudah sholat, kita sudah hindari, tapi kemudian kita tetap juga misalnya tertular semacam dari virus-virus yang berbahaya itu, maka itu tentu kita sikapi sebagai ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak. Tapi yang penting jangan kita malah takut misalnya kepada binatang kecil yang tidak bisa kita lihat, tapi kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja Pak. Ya. Baik, pemirsa Tablik TV, demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang ketakutan terhadap COVID-19. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.